Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dr. Sultan SPD MPD selaku dosen pembimbing pertama, yang saya hormati Bapak Dr. Usman SPD MPD selaku dosen pembimbing kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Mayang SPD MPD selaku dosen penguji pertama, dan yang saya hormati Bapak Dr. Asis SPD MPD selaku dosen penguji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaliza NIM 17510410054, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar, akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Tingkat Minat Baca Siswa SMP Negeri 3 Tarwang, Analisis Faktor Latar Belakang Keluarga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimanakah tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Tarwang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Yang kedua, bagaimanakah tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Tarwang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Yang ketiga, apakah ada perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Tarwang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Dan yang keempat, apakah ada perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Tarwang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex post facto. Penelitian kuantitatif sendiri merupakan penelitian yang menghasilkan data berupa angka-angka dengan menggunakan analisis statistik. Sedangkan penelitian ex post facto adalah penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang dibuktikan lewat data untuk menentukan faktor-faktor atau sebab-sebab yang mungkin atau peristiwa yang diteliti. Kemudian tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Tarwang yang beralamat di Desa Balangbaru, Kecamatan Tarwang, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 29 Mei sampai dengan 5 Juni 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 203 siswa SMP Negeri 3 Tarwang. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak berstrata, maka didapatkan jumlah sampel sebesar 135 siswa yang terdiri dari 41 siswa kelas 7, 56 siswa kelas 8, dan 38 siswa kelas 9. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner atau angket dengan 4 alternatif jawaban berdasarkan skala Likert, yaitu sangat sering, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen berupa angket. Angket ini bertujuan untuk mengukur minat baca siswa dengan memperhatikan aspek-aspek minat baca, seperti perasaan senang, ketertarikan, perhatian, frekuensi, pemahaman, serta kesadaran akan manfaat membaca. Uji validitas dan reliabilitas. Sebelum instrumen atau angket dalam penelitian ini digunakan, maka perlu dilakukan terlebih dahulu uji validitas dan reliabilitas. Dalam uji validitas dan reliabilitas, peneliti menggunakan bantuan program SPSS versi 22. Setelah dilakukan uji validitas pada 135 responden, diperoleh hasil bahwa dari 29 item angket minat baca siswa, semuanya dinyatakan valid. Item tersebut dinyatakan valid karena berdasarkan uji validitas, tingkat signifikansi tiap item sangat rendah, yakni kurang dari 0,05. Adapun hasil uji reliabilitas, angket tingkat minat baca siswa memperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,883 yang dinyatakan reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,60. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan ada dua, yakni yang pertama, analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan data tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Tarwang. Kemudian analisis statistik inferensial untuk mengetahui perbedaan minat baca siswa SMP Negeri 3 Tarwang berdasarkan latar belakang ekonomi dan pendidikan keluarga dengan bantuan program SPSS versi 22. Prosedur pelaksanaan penelitian. Yang pertama, melakukan uji coba instrumen penelitian untuk mengukur tingkat kevalidan dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang kedua, penyebaran instrumen atau angket penelitian. Peneliti menyebarkan langsung angket kepada responden, yaitu siswa SMP Negeri 3 Tarwang. Siswa kemudian mengisi angket tersebut sesuai petunjuk dan arahan dari peneliti. Setelah selesai mengisi angket, siswa dapat mengumpulkannya langsung kepada peneliti.
Yang ketiga, pengecekan angket, yaitu pada saat angket telah terkumpul, peneliti kemudian melakukan pengecekan pada angket yang telah terisi. Pengecekan dilakukan untuk mengetahui sah atau tidaknya angket tersebut. Nah, jika penelitian telah selesai, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial. Hasil dan pembahasan. Tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga dan latar belakang pendidikan keluarga akan digambarkan melalui tabel statistik deskriptif, tabel distribusi frekuensi, dan tabel distribusi kategorisasi. Untuk memperoleh tabel statistik deskriptif, peneliti dibantu dengan program SPSS versi 22. Untuk memperoleh tabel distribusi frekuensi, peneliti melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, menentukan jumlah kelas interval dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,322 log N. Kemudian, menentukan nilai rentang data, yaitu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya, menentukan panjang kelas, yaitu rentang data dibagi kelas interval. Kemudian, untuk memperoleh tabel distribusi kategorisasi, peneliti harus mencari kriteria kategorisasi minat baca siswa terlebih dahulu dengan menggunakan rumus seperti yang ada pada slide. Menghitung kriteria penskoran kategorisasi minat baca siswa dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu rumus kategorisasi. Diketahui skor tertinggi sama dengan 116, skor terendah sama dengan 29, MEN sama dengan 72,5, dan standar deviasi sama dengan 14,5. Maka diperoleh kriteria penskoran kategorisasi minat baca siswa, yaitu kategori tinggi, skor lebih besar dari 87,00, kategori sedang, skor lebih besar atau sama dengan 58,00 dan lebih kecil dari 87,00. Dan untuk kategori rendah, skor lebih kecil dari 58,00. Tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Adapun latar belakang ekonomi keluarga yang difokuskan dalam penelitian ini adalah jumlah pendapatan per bulan orang tua, yakni lebih dari 3.500.000 per bulan, lebih dari 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 per bulan, lebih dari 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 per bulan, dan di bawah 1.500.000 per bulan. Tingkat minat baca siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 3.500.000 per bulan digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian tabel distribusi frekuensi, diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 7, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi. Diperoleh hasil yaitu dari 29 siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 3.500.000 per bulan, 4 siswa berkategori tinggi, 24 siswa berkategori sedang, dan 1 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 per bulan digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi, diketahui jumlah kelas interval sebesar 5 dan panjang kelas sebesar 7, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi, diperoleh hasil yaitu dari 14 siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 2.500.000 sampai 3.500.000 per bulan, 2 siswa berkategori tinggi, 10 siswa berkategori sedang, dan 2 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 per bulan digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi, diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 6, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 26 siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 per bulan, 1 siswa berkategori tinggi, 24 siswa berkategori sedang, dan 1 siswa berkategori rendah.
Tingkat minat baca siswa dengan pendapatan orang tua di bawah 1.500.000 per bulan digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi diketahui jumlah kelas interval sebesar 7 dan panjang kelas sebesar 5 sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 66 siswa dengan pendapatan orang tua di bawah 1.500.000 per bulan, tidak ada siswa berkategori tinggi, 39 siswa berkategori sedang, dan 27 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Adapun latar belakang pendidikan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah pendidikan terakhir ayah dan ibu siswa, yaitu tidak tamat SD, sekolah dasar, SMP sederajat, SMA sederajat, dan sarjana. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah tidak tamat SD digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi. Diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 5, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi. Diperoleh hasil yaitu dari 39 siswa dengan pendidikan terakhir ayah tidak tamat SD, tidak ada siswa berkategori tinggi, 28 siswa berkategori sedang, dan 11 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah sekolah dasar digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi. Diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 7, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi. Diperoleh hasil yaitu dari 43 siswa dengan pendidikan terakhir ayah sekolah dasar, 1 siswa berkategori tinggi, 25 siswa berkategori sedang, dan 17 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah SMP atau MTS digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi. Diketahui jumlah kelas interval sebesar 5 dan panjang kelas sebesar 5, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi. Diperoleh hasil yaitu dari 21 siswa dengan pendidikan terakhir ayah SMP atau MTS, tidak ada siswa berkategori tinggi, 21 siswa berkategori sedang, dan tidak ada siswa yang berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah SMA, SMK, MA digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi. Diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 8, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi. Diperoleh hasil yaitu dari 30 siswa dengan pendidikan terakhir ayah SMA, SMK, atau MA, 5 siswa berkategori tinggi, 22 siswa berkategori sedang, dan 3 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah sarjana digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi. Diketahui jumlah kelas interval sebesar 2 dan panjang kelas sebesar 3, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi. Diperoleh hasil yaitu dari 2 siswa dengan pendidikan terakhir ayah sarjana, 1 siswa berkategori tinggi, 1 siswa berkategori sedang, dan tidak ada siswa yang berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu tidak tamat SD digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi. Diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 4, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide.
Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 29 siswa dengan pendidikan terakhir ibu tidak tamat SD, tidak ada siswa yang berkategori tinggi, 22 siswa berkategori sedang, dan 7 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu sekolah dasar digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 6, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 44 siswa dengan pendidikan terakhir ibu sekolah dasar, tidak ada siswa yang berkategori tinggi, 27 siswa berkategori sedang, dan 17 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu SMP atau MTS digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 6, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 32 siswa dengan pendidikan terakhir ibu SMP atau MTS, 1 siswa berkategori tinggi, 25 siswa berkategori sedang, dan 6 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu SMA, SMK, MA digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi diketahui jumlah kelas interval sebesar 6 dan panjang kelas sebesar 7, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 26 siswa dengan pendidikan terakhir ibu SMA, SMK atau MA, 4 siswa berkategori tinggi, 21 siswa berkategori sedang, dan 1 siswa berkategori rendah. Tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu sarjana digambarkan sebagai berikut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif, diperoleh nilai mean, median, modus, standar deviasi, range, minimum, dan maksimum seperti pada gambar. Kemudian, tabel distribusi frekuensi diketahui jumlah kelas interval sebesar 3 dan panjang kelas sebesar 7, sehingga diperoleh tabel distribusi frekuensi seperti pada slide. Selanjutnya, tabel distribusi kategorisasi diperoleh hasil yaitu dari 4 siswa dengan pendidikan terakhir ibu sarjana, 2 siswa berkategori tinggi, 2 siswa berkategori sedang, dan tidak ada siswa yang berkategori rendah. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga dan latar belakang pendidikan keluarga, peneliti sebelumnya akan menggunakan uji ANOVA. Akan tetapi, data penelitian tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, yang berarti kriteria untuk melakukan uji ANOVA tidak terpenuhi. Oleh karena itu, peneliti kemudian menggunakan uji statistik Kruskal-Wallis sebagai alternatif. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji 3 atau lebih sampel independen. Uji Kruskal-Wallis dilakukan juga menggunakan bantuan program SPSS versi 22. Pengambilan keputusan dalam uji Kruskal-Wallis yaitu apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan atau HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan atau HA ditolak. Perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil uji statistik Kruskal-Wallis pada slide, menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat minat baca siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 3.500.000 per bulan, lebih dari 2.500.000 sampai dengan 3.500.000 per bulan, lebih dari 1.500.000 sampai dengan 2.500.000 per bulan, dan di bawah 1.500.000 per bulan. Dari hasil uji ini juga mengartikan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini yakni terdapat perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga diterima.
Kemudian, untuk mengetahui minat baca siswa dari latar belakang ekonomi keluarga mana sajakah yang memiliki perbedaan, maka peneliti melakukan uji lanjut statistik Kruskal-Wallis. Hasil uji lanjutnya seperti pada gambar. Nah, dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa minat baca siswa dengan pendapatan orang tua di bawah 1.500.000 per bulan memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa yang pendapatan orang tuanya lebih dari 1.500.000 sampai 2.500.000 per bulan, lebih dari 2.500.000 sampai 3.500.000 per bulan, dan lebih dari 3.500.000 per bulan dengan signifikansi 0,000. Perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Berdasarkan hasil uji statistik Kruskal-Wallis pada slide, menunjukkan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah dan ibu tidak tamat SD, sekolah dasar, SMP sederajat, SMA sederajat, dan sarjana. Dari hasil uji statistik Kruskal-Wallis ini juga mengartikan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini yakni terdapat perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga dinyatakan diterima. Kemudian, untuk mengetahui minat baca siswa dengan latar belakang pendidikan keluarga mana sajakah yang memiliki perbedaan, maka peneliti melakukan uji lanjut statistik Kruskal-Wallis. Hasil uji lanjut statistik Kruskal-Wallis tingkat minat baca siswa berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga, dalam hal ini pendidikan terakhir ayah, seperti pada gambar. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah sekolah dasar memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa yang pendidikan terakhir ayahnya SMP sederajat, SMA sederajat, dan sarjana dengan signifikansi 0,000. Kemudian, minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ayah tidak tamat SD juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa yang pendidikan terakhir ayahnya SMP sederajat dan SMA sederajat dengan signifikansi 0,000. Hasil uji lanjut statistik Kruskal-Wallis tingkat minat baca siswa berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga, dalam hal ini pendidikan terakhir ibu, seperti pada gambar. Dari gambar tersebut diketahui bahwa minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu sekolah dasar memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa yang pendidikan terakhir ibunya SMA sederajat dan sarjana dengan signifikansi 0,000. Minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu tidak tamat SD juga memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa yang pendidikan terakhir ibunya SMA sederajat dan sarjana dengan signifikansi 0,000. Dan minat baca siswa dengan pendidikan terakhir ibu SMP sederajat memiliki perbedaan yang signifikan dengan siswa yang pendidikan terakhir ibunya SMA sederajat dengan signifikansi 0,000. Kesimpulan ada 4. Yang pertama, siswa dengan pendapatan orang tua lebih dari 3.500.000 per bulan, lebih dari 2.500.000 sampai 3.500.000 per bulan, lebih dari 1.500.000 sampai 2.500.000 per bulan, maupun di bawah 1.500.000 per bulan, cenderung memiliki minat baca pada kategori yang sama, yaitu kategori sedang. Yang kedua, siswa dengan pendidikan terakhir ayah dan ibu tidak tamat SD, sekolah dasar, SMP sederajat, SMA sederajat, maupun sarjana, cenderung memiliki minat baca pada kategori yang sama, yaitu kategori sedang. Yang ketiga, terdapat perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang ekonomi keluarga, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis pertama diterima. Yang keempat, terdapat perbedaan tingkat minat baca siswa SMP Negeri 3 Taruang berdasarkan latar belakang pendidikan keluarga. Dalam hal ini pendidikan terakhir ayah dan ibu dengan nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka hipotesis kedua dinyatakan diterima. Saran untuk sekolah: yang pertama, memperbanyak pembendaharaan buku di perpustakaan sekolah. Yang kedua, mengadakan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan karya sastra. Untuk keluarga, yang pertama, menciptakan lingkungan keluarga yang gemar membaca. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan di rumah. Kemudian, untuk peneliti berikutnya, yang pertama, mengembangkan penelitian terkait tingkat minat baca siswa. Yang kedua, menggunakan metode lain untuk memperoleh data.
Demikianlah presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.